Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah taala kita lanjutkan kembali pembahasan nahwu kita dari kitab Tasjir Al-Muqaddimah Al-Ajurrumiyah, sebuah matan yang mubarak, matan yang membahas tentang dasar-dasar nahwu ya, yang merupakan pembahasan tentang kaidah-kaidah bahasa Arab. Tapi sekarang kita masuk ke pembahasan baru di poin yang ke-19, yaitu seputar al-mubtada. Nah, pembahasan al-mubtada ini merupakan pembahasan yang sangat penting. Ya, semua kitab nahwu pasti ada bab ini. Ya, dikarenakan memang ini adalah pembahasan inti ya dari pembahasan-pembahasan ya, dalam ilmu nahwu. Taib. Jadi al-mubtada ini memang di sini tidak disebutkan oleh penulis apa itu mubtada. Mubtada itu gampangnya adalah kata benda pertama. Ya, kata benda yang pertama kali kita sebut itu namanya mubtada. Jadi kalau awal kita ngomong yang keluar dari lisan kita adalah kata benda, itulah mubtada. Ya, gampangnya seperti itu. Nah, karena kalimat dalam bahasa Arab itu ada dua macam. Ya, ada yang diawali dengan kata benda, ada yang diawali dengan kata kerja. Nah, berarti mubtada itu hanya ada pada kalimat yang diawali dengan kata benda. Kalau tidak diawali dengan kata kerja, nggak ada mubtadanya. Ya, nggak ada mubtadanya. Ya, contohnya begini. Contohnya misalkan seperti ini. Jadi kalau kita berbicara atau membuat kalimat, tentunya ya, kita akan menyusun kata-kata, gitu kan. Kalau kata yang pertama kali kita sebut itu isim, ya misalkan kita mengatakan ya Muhammadun yuhibbu atau yadhhabu ila al-madrasah. Muhammadun yadhhabu ilal madrasah. Nah, kemudian di kalimat yang kedua kita balik. Kita katakan yadhhabu Muhammadun ilal madrasah. Nah, lihat kata pertama di sini. Nah, di kalimat yang pertama, kata yang pertamanya adalah Muhammad. Ya, kalimat yang kedua adalah yadhhabu. Nah, yang pertama ya, ini diawali kata benda. Maka kata benda Muhammad ini disebut mubtada. Ini disebutnya mubtada. Adapun di kalimat yang kedua, yadhhabu Muhammad, di situ tidak ada mubtadanya. Kenapa? Karena diawali dengan fiil. Ya, ini fiil dan fa'il. Nah, jadi kata benda yang kalimat yang pertama, Muhammadun yadhhabu ilal madrasah, ini dalam bahasa Arab disebut dengan nama al-jumlah al-ismiyah namanya. Ya, ini namanya al-jumlah al-ismiyah. Jumlah itu nih kalimat ya. Nah,
Kemudian yang bawah ini namanya al-jumlah al-fi'liyah. Dulu pernah kita singgung ini ya. Nah, jadi kalau jumlah ismiyah itu dia terdiri dari yang namanya mubtada di depannya. Ya, terdiri dari mubtada di depannya. Nah, di depannya itu namanya mubtada. Ya. Kalau jumlah fi'liyah itu di depannya namanya al-fi'il. Nah, al-mubtada itu pasangannya namanya al-khabar. Nah, pada silah khabar mubtada ya. Fi'il itu pasangannya fa'il ya. Jadi setelah mubtada ada khabar, setelah fi'il ada fa'il. Nah, kita lihat di sini ya, Muhammadun yadhhabu ilal madrasah. Muhammadun ini namanya mubtada. Kalimat selanjutnya itu namanya khobar. Ya, khobar itu yang melengkapi makna mubtada. Ya, kemudian contoh yang kedua, kalimat yang kedua, yadhhabu Muhammadun ilal madrasah. Yadhhabu ini namanya fi'il, maka Muhammadun ini fa'ilnya. Gitu. Gitu ya. Dari sisi makna beda nggak jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah? Sama, kalau diterjemahkan sama saja, cuman ada perbedaan sedikit saja, ya, penambahan maknanya. Kalau antum katakan Muhammadun yadhhabu ilal madrasah, itu hal yang antum ingin sampaikan pertama kali bahwasanya Muhammad lah yang pergi, ya. Jadi lawan bicara kita sedang bingung apakah yang pergi itu Muhammad atau Zaid, misalnya, ragu misalnya. Yang pergi Muhammad atau Zaid, maka kita katakan Muhammadun yadhhabu ilal madrasah, itu maknanya ya kita ingin menghilangkan keraguan dia itu. Maka kita awali dengan kata Muhammad. Nah, kalau kalimat yang kedua, yang diragukan oleh lawan bicara kita adalah apa yang dilakukan oleh Muhammad. Ya, lawan bicara kita ragu. Ya, Muhammad itu sedang ngapain? Ya, bukan siapa orangnya, tapi yang diragukan adalah apa yang dilakukan oleh orang itu, yaitu Muhammad. Dia tahu itu Muhammad, tapi apa yang dilakukan oleh Muhammad? Ya, maka kita gunakan kalimat yang kedua, gitu. Nah, baik. Ya, sekarang kita di al-mubtada. Ya, sekarang kita di sini. Kita sedang membahas apa itu al-mubtada. Ya, gampangnya tadi kita katakan apa? Mubtada itu kata benda di awal. Ini dia kata benda di awal. Ini sudah mubtada. Ya. Nah, baik. Sekarang kita di kitab ini langsung dikasih tahu bagian-bagian mubtada. Ya, artinya macam-macamnya mubtada itu apa aja gitu. Kalau pada kitab-kitab yang lain mungkin difokus di pengertian dulu ya, pengertiannya, kemudian macam-macamnya nanti belakangan. Ya, di sini kita karena kitabnya ringkas, kita ingin mengambil poin sebanyak mungkin. Ya, kita langsung masuk sekarang ke pembagian dari mubtada. Baik. Nah, setelah kita tahu mubtada adalah kata benda pertama, ya, kata benda di awal kalimat, maka sekarang kita melihat aqsamul mubtada. Aqsam itu jamak dari kismun, ya, artinya bagian. Berarti aqsamul mubtada'i artinya bagian-bagiannya mubtada. Bagian mubtada itu ada yang zahir, ada yang mudmar. Ya, maksudnya bagian-bagian di sini jenis ya. Jenis-jenis mubtada anwa ya. Baik. Ada dua di sini, zahir dan mudmar. Zahir itu artinya terang, tampak, jelas. Sedangkan mudmar itu ya tidak tampak, tidak jelas, tersembunyi. Ya, dari kata domir, yang namanya domir itu tersembunyi ya.
Baik. Kita mulai dari yang zahir. Ya. Zahir tadi kita artikan dengan terang atau jelas. Kita lihat di sini. Muhammadun Rasulullahi. Ini kalimat. Ya, ini jumlah. Ya, namanya tadi adalah jumlah ismiyah. Dari mana kita tahu dia jumlah ismiyah? Karena diawali oleh isim, yaitu Muhammad. Ya, Muhammadun. Kalau kita kan kola Muhammad itu jumlah fi'liyah. Karena kola fi'il. Ini Muhammad isim, berarti jumlah ismiyah dia. Nah, maka berarti Muhammad ini adalah mubtada. Ya, karena dia zahir, terang dan jelas. Ya, terang dan jelas siapa orangnya. Muhammadun jelas, Zaidun jelas. Ya, itu mubtada. Nah, perlu dicatat juga bahwasanya mubtada itu harus berbentuk ma'rifah. Ya, boleh mubtada dengan nakirah hanya dalam beberapa kondisi saja. Ya, ada catatan tambahannya. Tapi hukum asalnya mubtada itu adalah dengan ma'rifah. Ya, hukum asalnya mubtada itu dengan ma'rifah. Maka nggak boleh dengan nakirah kecuali ada alasannya. Baik. Ya, jadi kenapa kok mubtada itu harus dengan ma'rifah? Kamu mubtada kan artinya kata benda pertama ya. Jadi kata benda pertama itu yang kita harus sebut itu harus ma'rifah. Ma'rifah artinya apa? Sudah diketahui, sudah spesifik. Ya, Muhammad ini kan ma'rifah dia. Ya, karena sudah spesifik gitu. Tapi kalau kita mengatakan tolibun, seorang santri. Ya, ini nggak bisa jadi mubtada. Kenapa? Karena dia masih belum jelas siapa santrinya. Ya, santri di mahat mana? Santri yang dari mana? Santri yang seperti apa? Namanya siapa? Enggak jelas. Ya, ya karena setelahnya pasti akan ada khobar kan. Kalau kita datangkan mubtada, pasti setelahnya ada khobar. Khobar itu fungsinya untuk menjelaskan mubtada, menambah kejelasan mubtada. Nah, kalau mubtadanya belum spesifik, gimana mau dijelaskan? Ya, gampangnya adalah nggak boleh mubtada itu berbentuk tidak jelas gitu. Harus sudah jelas orangnya, ya sudah spesifik gitu. Baru diperjelas dengan khobar gitu. Kalau orangnya belum spesifik, belum kita tunjuk yang mana, ya gimana kita mau jelaskan? Ya, kita ngomong di kelas misalkan seorang santri rajin, bingung pasti. Ya, santri yang mana yang rajin? Gitu. Jadi harus dispesifikkan. Kita tunjuk orangnya. Misalkan santri yang ini rajin, boleh. Ma'rifah jadinya. Ya, santri yang itu rajin. Santri yang bernama Zaid rajin, bisa. Ya, tapi kalau masih ngambang, belum jelas maknanya, maka tidak boleh jadi mubtada. Ya, harus dia sudah spesifik. Ya, gampangnya bisa kita katakan tidak boleh mengawali kalimat dengan kata benda yang nggak jelas. Tidak boleh mengawali kalimat dengan kata benda yang belum jelas. Yang belum jelas apanya? Belum jelas peruntukannya. Siapa yang kita bicarakan ini belum jelas. Ya. Seorang santri ini belum jelas. Ya, tapi kalau santri dari Sumatera, misalkan, jelas. Ya, spesifik jadinya gitu. Untuk membedakan dengan santri yang dari tempat lain gitu. Baik. Nah, sekarang kita kembali ke sini. Di sini Muhammad adalah mubtada zahir namanya. Ya, zahir itu kalau gampangnya mau diingat, zahir itu ya yang bukan domir. Domir kan huwa huma hum hiya huma hunna ya. Maka selain domir itu namanya zahir. Kitabun, qolamun, masjidun, baitun, zaidun, muhammadun, ya, masjidun. Ya, semuanya itu adalah isim zahir namanya. Ya, terang dan jelas gitu. Nah, ya, jadi Muhammadun Rasulullah. Rasulullah ini pelengkap dari Muhammad. Ya, jadi jelasin siapa Muhammad itu. Muhammad itu bisa jadi anaknya Pak RT namanya Muhammad juga. Muhammad itu bisa jadi ya, seorang ulama. Ya. Muhammad itu bisa jadi ya, seorang ya,
tukang antar paket, bisa jadi. Ya, tapi yang kita maksud dengan Muhammad di sini adalah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang utusannya Allah, ya, bukan yang tukang paket, bukan yang apa gitu. Nah, baik. Maka Muhammadun ini di Arab sebagai mubtada. Nah, dan perhatikan Muhammadun di situ harokatnya dhammah ya. Mubtada itu harus marfu dia. Ya, kalau kemarin kan sudah bahas fa'il ya. Fa'il itu pasti marfu kan. Mubtada juga begitu. Mubtada di mana-mana pasti marfu. Nggak ada istilahnya mubtada mansub atau mubtada majrur, nggak ada. Mubtada pasti marfu. Kenapa? Karena dia di awal kalimat. Ya kan sudah kita bahas ya, hukum asal dari kata dalam bahasa Arab itu adalah marfu. Ya, hukum asal dari kata adalah marfu. Kenapa? Karena mubtada marfu. Mubtada kan di awal. Belum ada apapun yang mempengaruhinya, nggak ada huruf jar dan sebagainya gitu. Maka mubtada tetap pada kondisi awal. Ya, maka di Al-Fatihah kita katakan alhamdu. Ya, nggak boleh tiba-tiba alhamda atau alhamdi. Alhamdu dhammah marfu. Ya, kenapa? Karena dia mubtada di situ. Mubtada itu kan nggak ada yang mempengaruhinya. Kenapa nggak ada yang mempengaruhinya? Karena dia berada di awal. Dia datang pertama kali. Ya, murni. Nggak ada apapun yang mendahuluinya. Nah, baik. Nah, jadi itu mubtada yang zahir. Kemudian yang mudmar. Ya, yang mudmar nanti kita lihat gimana cara mengi'rabnya ya. Yang mudmar itu domir maksudnya ya. Mudmar istilahnya domir. Kalau antum kurang familiar dengan istilah mudmar, ya ganti aja dengan domir. Domir itu sendiri dibagi tiga berdasarkan objek peruntukannya, yaitu mutakalim, mukhatab, dan gaib. Ya, orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Orang pertama itu namanya mutakalim, yang berbicara. Orang kedua itu namanya mukhatab, itu lawan bicara. Kemudian orang yang ketiga itu namanya gaib, yaitu orang yang dibicarakan, yang nggak ada di depan kita. Nah, yang pertama, orang pertama itu mutakalim. Mutakalim itu ada dua, domir ana dan domir nahnu. Ya, mutakalim itu ada dua, ana, nahnu. Nah, ana itu domir apa namanya? Domir mutakalim untuk apa? Apa bedanya dengan nahnu? Dia untuk mufrad. Jadi harus satu orang yang boleh bilang ana. Al-mudzakkar wal muannas. Boleh mudzakkar, boleh muannas. Ana Fatimah boleh, ana Zaid boleh. Gitu ya. Ya, jadi dia nggak membedakan antara mudzakkar dan muannas, sama-sama menggunakan ana. Nah, kalau nahnu bedanya sama-sama mutakallim tapi dia al-muta'addid ya. Al-muta'addid artinya lebih dari satu ya. Dua orang, tiga orang, empat orang dan seterusnya itu menggunakan nahnu. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia kita artikan dengan kita atau kami. Ya. Kita pergi ke pasar, berarti kan banyak orang. Ya, lebih dari satu. Ya. Ya, ana sama antum pergi ke masjid, maka kita katakan nahnu. Ya. Ya, ana sama antum, ya, sama Zaid sama Muhammad, ya, pergi ke sekolah, maka kita katakan nahnu. Nah, baik. Berarti nahnu itu menunjukkan jumlah lebih dari satu. Tapi bukan nahnu bukan makna yang itu yang dimaksud di dalam ayat-ayat Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra. Sungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami menciptakan manusia. Nah, bukan jumlah itu maknanya ya. Jangan dipahami lantas, oh berarti Allah itu lebih dari satu. Karena digunakan nahnu. Nahnu itu lebih dari satu. Enggak. Nahnu itu selain menunjukkan jumlah lebih dari satu, dia juga memiliki makna lain. Apa itu? Al-wahidul mu'azzamu nafsuhu. Ya, ini dia. Al-wahid al-mu'azzam nafsuh. Al-wahid artinya satu. Satu tapi pakai nahnu. Kenapa? Al-mu'azzam nafsuh, yang dimuliakan dirinya. Nah, jadi zat yang mulia
atau orang yang sedang memuliakan dirinya, ya boleh dia menggunakan nahnu, ya bentuk pengagungan, ya nahnu itu. Jadi ya satu orang namanya Zaid, tapi dia ngomong ke temannya bilang nahnu. Ya, itu boleh meskipun satu orang. Kenapa? Karena tujuannya untuk memuliakan. Ya, tujuannya untuk memuliakan dan ini diperbolehkan. Ini merupakan uslub dalam bahasa Arab yang diperbolehkan. Ya, sama kayak orang naik mimbar kemudian mengatakan, ya, jamaah sekalian, ya, kami dulu pernah belajar di Ma'had ini dan Ma'had ini. Ya, padahal yang ngomong cuma satu orang. Tapi bilang kami dulu pernah berguru sama Syekh Fulan bin Fulan. Ya, kami dulu pernah melakukan ini dan ini. Ya, dan di situ gunakan kata kami. Kenapa? Untuk pemuliaan, untuk merendahkan merendahkan diri, ya, agar tidak terkesan sombong, ya. Mengatakan saya lulusan kampus ini. Nah, kan kayak arogan kedengarannya ya, kurang sopan. Tapi kalau kami adalah lulusan kampus ini, ya, ini merupakan kalimat yang menunjukkan ya kerendahan hati orang yang berbicara. Ya. Nah, ya. Maka di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan domir nahnu bukan menunjukkan jumlah tapi untuk menunjukkan pemuliaan. Itu harus dipahami ya. Enggak semua nahnu itu menunjukkan jumlah untuk menunjukkan pemuliaan. Banyak mana nahnu di dalam Al-Quran tergantung konteks ayatnya. Tapi secara umum nahnu itu fungsinya adalah untuk pemuliaan. Sama kayak kita mengatakan assalamualaikum, ya kum itu kan domir antum banyak orang. Tapi kita ngucapinnya buat satu orang. Yang kita muliakan itu orang yang kita ucapin salam. Assalamualaikum ya akhi atau orang. Ya, tapi kita gunakan antum di situ untuk memuliakannya, untuk mengangkat derajatnya. Oke. Itu dia nahnu punya dua jenis mana muta'addid atau al-wahidul mu'azzam nafsu. Kemudian mukhatab orang kedua, ya, lawan bicara. Ana sama antum lagi ngomong, berarti antum ini namanya mukhatab. Nah, nah ini juga Ana bilang ya. Ya, antum Beni. Ya, nah sebutnya antum, padahal cuma satu kan, seharusnya kan anta gitu ya. Anta Beni ya, tapi lebih sopan kedengarannya kalau kita gunakan antum. Ya akhi antum kemana saja. Daripada ya akhi anta kemana saja kan kurang ya, ya kurang enak didengar gitu ya. Meskipun secara kaidah bahasa benar gitu ya. Benar menggunakan anta itu. Bahkan Nabi juga menggunakan anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Ya, boleh menggunakan anta itu. Ya, ya kalau di doa itu Allahumma anta rabbi, yaitu maknanya untuk penegasan tauhid ya, pengesaan. Makanya gunakan anta untuk benar-benar menunjukkan satu. Itu tergantung kebutuhan, kapan gunakan anta, kapan gunakan antum, ya semuanya sama-sama diperbolehkan. Baik. Jadi mukhatab yang pertama adalah anta. Ya. Yang kedua anti, yang ketiga antuma, yang keempat antum, yang kelima antunna. Anta itu untuk mufrad mudzakkar. Mufrad artinya satu, tunggal, mudzakkar laki-laki. Kalau tunggal perempuan itu anti, mufrad muannas. Antuma itu musanna mudzakkar, bisa juga musanna muannas. Ya, musanna artinya double, dua orang. Ya, dua orang laki-laki atau dua orang perempuan. Ya, sama-sama antuma ya. Jadi kalau mau dia laki-laki ataupun perempuan sama-sama antuma. Fatimah dengan Hindun, Zaid dengan Ahmad, ya sama-sama disebut antuma mereka berdua. Kemudian antum itu untuk jamak mudzakkar, ya. Ya, kalau ada banyak ya jamak dalam bahasa itu tiga dan seterusnya ya. Ya, tiga dan seterusnya itu jamak. Ya, Muhammad, Zaid, Umar. Ah, ini sudah antum sebutannya. Kan tiga orang. Kemudian jamak muannas sama ya. Jamak muannas juga ya, tiga dan seterusnya. Ya, pakai domir antunna. Baik.
Maka kalimat-kalimat ini, ana, nahnu, anta, anti, antuma, antum, antunna, ini boleh kita jadikan sebagai mubtada. Misalkan, Anda katakan, anta beni. Ya, anta itu mubtada, beni itu khabar. Gitu ya. Nah, jadi kan mubtada definisinya apa? Kata benda di awal kalimat. Anta itu kata benda. Ya, domir itu kata benda ya. Ya. Huwa, huma, hum, semua itu kata benda. Nah, jadi mubtada dia. Gitu. Anta, kalau Anda bilang anta, belum jelas. Siapa anta? Ya, di depan Anda ada 3 orang. Kalau Anda katakan anta, masih belum jelas. Anta yang mana? Ya, kalau Anda katakan anta Beni, oh sudah jelas. Ya, gitu dia. Nah, baik. Kemudian goib itu orang ketiga. Ya, berarti selain domir-domir yang tadi ya, ada huwa, kemudian yang kedua ada hiya, kemudian ada huma, ada hum, dan ada hunna. Huwa atau mufrad mudzakkar. Ya, kalau anta kan juga sama mufrad mudzakkar tapi dia lawan bicara. Kalau huwa itu mufrad mudzakkar yang tidak ada di depan kita. Ya, hiya itu lawannya mufrad muannas. Kemudian huma itu musanna mudzakkar, bisa juga musanna muannas. Kemudian hum itu jamak mudzakkar, hunna itu jamak muannas. Nah, jelas itu ya. Jadi kalau huwa itu lawannya anta, hiya lawannya anti, huma lawannya antuma, hum lawannya antum, hunna lawannya antunna. Ya, bedanya huwa dengan anta, ya huwa tidak ada di depan kita. Anta ada gitu. Lawan bicara sama yang bukan lawan bicara. Nah, jadi jelas di sini ya perbedaan antara mukhotob dan ghaib. Nah, semua domir ini bisa kita jadikan sebagai mubtada. Ya, lihat contohnya sekarang. Kita masukkan ya kata-kata tadi sebagai mubtada. Nah, baik. Kita ambil misalkan huwa tadi, ya. Huwa. Huwa. Huwa ini udah spesifik orangnya, ya, laki-laki, bukan perempuan. Ya, udah spesifik, tapi belum terlalu spesifik. Maka kita spesifikkan lagi. Huwa tolibun. Ya, lebih jelas sekarang ini. Ya. Huwa tolibun. Kalau tadi kan huwa itu masih ngambang. Oh, bisa saja dia guru, bisa saja dia petani, bisa saja dia tukang listrik. Ya, tapi di sini kita perjelas dia huwa tolibun. Maka huwa adalah mubtada, tolibun adalah khabarnya. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke khabar dan perinciannya. Ya, sekarang fokus di huwa dulu. Huwa ini namanya mubtada. Baik. Nah, kemudian sekarang kita lihat bagaimana cara mengi'rab mubtada ini. Huwa ini gimana cara i'rabnya? Baik. Ya, kita lihat cara i'rab sekarang. Cara i'rab huwa. Huwa ini tadi kita katakan mubtadaun. Ya, mubtadaun. Dan mubtada itu pasti marfu. Nah, kita katakan marfuun. Ya, marfuun. Ya, kemudian kalau ya dari mana kita tahu dia marfu? Ya dari aturannya dari sana ya. Dari sana eh, apa namanya? Bahwasanya mubtada itu pasti marfu ya. Mubtada itu di mana-mana pasti marfu. Ya, sama kayak antum tahu fa'il ya. Fa'il ya di mana-mana marfu. Ya, taib, afwan, kita ganti dulu contohnya di sini ya. Jangan pakai huwa tolibun. Kita pakai Muhammadun dulu. Biar antum tahu perbedaan mabni dengan mu'rabnya nanti. Muhammadun tolibun. Kita i'rab Muhammadun dulu.
Muhammadun i'rabnya mubtadaun, ya, marfu'un, ya. Baru kemudian antum katakan di sini wa alamatu raf'ihi, ya. Marfu berarti wa alamatu raf'ihi, ya. Kalau mansub berarti wa alamatu nasbihi. Rafa ini, ya, diambil dari kata marfu. Nah, wa alamatu raf'ihi, ya, tanda marfu'nya apa? Lihat, tanda marfu'nya, ya, Muhammadun, tanda marfu'nya dhammah di situ, ya. Maka antum katakan wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Nah, baik. Ya, itu Muhammadun Thalibun. Bagaimana kalau Muhammadnya kita ganti dengan huwa kayak tadi? Ya, jadinya huwa Thalibun. Ya, huwa Thalibun. Sekarang gimana ya robnya kalau huwa Thalibun? Baik. Kalau huwa Thalibun berarti mubtadanya huwa. Ya, ya, mubtadaun. Baik. Kemudian apakah dia marfu? Jelas mubtada pasti marfu. Ya. Tapi istilah marfu itu kan hanya berlaku pada isim-isim yang mu'rab. Antum masih ingat isim mu'rab, ya? Mu'rab itu artinya harokatnya bisa berubah-ubah. Huwa nggak bisa berubah-ubah. Karena mabni namanya. Nah, maka nggak bisa dikatakan marfu. Marfu itu, ingat, marfu itu tanda i'rab. Berarti hanya berlaku pada isim yang mu'rab. Ya. Nah, sekarang huwa ini mabni dia. Ya. Berarti nggak bisa kita katakan marfu'un. Ya, kita katakan dia mabniun. Ya, kita katakan dia mabniun. Mubtadaun mabniun. Ya, atau kita sebutkan jenisnya dulu. Yang mabni itu kan banyak, ya. Ya, ada domir, ada isim mausul, ada allazi, kemudian ada hadza, ya, dzalika, itu semua mabni. Maka kita sebut di sini. Ini domir kan, berarti sebutan domir. Ya, domirun. Kemudian mabniun. Ya, kita sebutkan dia mabniun. Nah, mubtadaun, domirun, mabniun. Ya, kemudian hmm, atau kita balik boleh. I'rab itu bebas, ya. Beda-beda caranya boleh. Di sini kita tulis mabniun, di sini kita tulis jenisnya domirun, ya. Ya, atau dibalik domirun mabniun, boleh dua-duanya. Domirun mabniun ala, ya, ditambahkan ala. Ya, baik. Lihat. Ya, huwa di sini adalah domir. Ya. Mubtadaun, benar mubtada karena dia berada di awal kalimat. Ya, tapi karena dia bukan yang mu'rab maka dia dinamakan mabni. Ya, disebutannya mabni. Kalau dia mu'rab langsung aja sebut marfu, ya. Kalau ini sebutannya mabni. Kemudian jenisnya apa? Jenisnya domir, mabni yang berbentuk domir. Kemudian, ya, mabninya dengan apa? Maksudnya tanda terakhirnya apa? Ya, maka kita katakan mabniun ala, lihat huruf terakhirnya waw, apa harokatnya? Huwa, fathah. Berarti mabniun alal fathi, ya. Fathati, ya. Asalnya fathah begini, ya, tapi kita hapus ta marbutohnya jadi fathi. Ya, maka i'rab huwa mubtadaun dhamirun mabniun alal fathi, ya. Nah, Muhammadun tadi mubtadaun marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammah. Nah, kalau ini dia mabni. Nah, baik. Ini salah satu cara mengi'rab, ya, mubtada yang berbentuk domir. Ya, gitu, ya.
Jadi yang lain juga begitu nanti anta, antum, nahnu, i'rabnya sama, mubtadaun dhamirun mabniun. Paling beda nanti di sini mabniun ala apa? Ya kalau hum ya mabniun ala sukun ya. Antuma mabniun ala sukun juga alif yang terakhir dilihat ya. Ya, kalau anti mabniun alal kasri ya kasroh ya. Nah, ini dia i'rab dari ya domir berbentuk mubtada berbentuk domir. Taib, ya ini saja pembahasan kita seputar mubtada ini. Ya tentunya ada pembahasan yang sangat dasar, pembahasan yang simpel sekali, ya, tapi penting gitu ya. Ya untuk kita pelajari mubtada lebih lanjut nanti ke depannya, untuk harus benar-benar memahami ya pembahasan ini terlebih dahulu. Insyaallah taala di pertemuan selanjutnya nanti kita akan bahas ya lebih jauh lagi tentang mubtada ini ya dengan berbagai macam perinciannya, kapan mubtada itu boleh ditaruh di belakang. Tadi katanya mubtada di depan, 6, tapi boleh juga kadang taruh di belakang. Kapan itu? Apa syarat-syaratnya? Nah, itu insyaallah taala ya, di kesempatan selanjutnya nanti kita akan bahas. Nah, nanti di pertemuan depan kita akan bahas pasangannya mubtada yaitu al-khobar. Ya, setelah itu baru kita masuk ke pembahasan kana wa akhawatuha. Taib. Ada pertanyaan Akh Beni? Fadhol. Ini saja pembahasan kita di pagi hari ini. Ustaz, berarti tadi ini i'rabnya itu domir bisa berganti-ganti harokat. Maksudnya penyebutannya Ustaz ya. Wah, Nah, ya, tergantung harokatnya. Jadi huwa, fathah, hum, sukun gitu. Taib. Dah? Ustaz, lagi ini kan udah mau 10 akhir Ramadan. Mau itikaf. Jadi gimana setelah itikaf di masjid setelah lebaran lagi Ustaz ya? Kira-kira, Ustaz. Boleh kalau memang mau fokus untuk ya ini dulu, ibadah dulu. Nggak apa-apa, kita lanjut pada lebaran. Ya. Nanti antum kabari aja kalau sudah ini ya. Kalau sudah siap, ya, antum kabari aja nanti. Jadi mungkin kirim Ustaz. Siap, siap. Mm-mm. Tapi tetap di meroja ya kalau ada waktu-waktu luang biar nggak lupa nanti. Baik, ada lagi? Ustaz. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini. Nah, semoga pembahasan yang kita bahas di pagi hari ini meskipun sederhana, meskipun sedikit, tapi semoga ini menjadi langkah awal kita untuk mempelajari pembahasan ini, poin ini, ya, karena ini pembahasan yang harus memang kita bahas, pembahasan yang penting, ya, kalau antum simak di kajian-kajian orang atau di kitab-kitab yang lain, walaupun nanti akan temukan pembahasan mubtada ini lebih kompleks lagi, ya, tapi di sini ini adalah sebagai pendasaran, ya, sehingga kalau mencari lebih lengkapnya, ya, ini cukup menjadi bekal untuk berjalan lebih jauh lagi untuk membahas masalah mubtada ini. Wallahu taala a'la wa alam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita selalu, memberikan kita keikhlasan dalam belajar ya, dan semoga Allah memberikan kita kemudahan ya sehingga dibukakan kita pintu-pintu pemahaman ya, dan tentunya kita berharap apa yang kita pelajari ini membawa keberkahan bagi kehidupan kita. Allah taala ala wa alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.